Saya masukkan ke YouTube ya untuk dakwah ya, Bapak Ibu. Ih, langsung video. Nah, Dida nggak boleh bersuara ya. Ya lo. Udah, itu untuk saya yang dua itu. Kalau tahu nggak usah, sini aja. Ya itu untuk saya itu, Bu. Yang dua itu untuk saya. Nah, itu nggak usah, yang itu nggak usah kasih nama. Nah, itu nggak usah kasih nama nggak apa-apa. Itu ibu bawa nanti di pulang ke rumah ya. Nah. Ada pulpen Jida. Pulpen Jida. Pulpen nak. Ya udah. Jida tolong Jida pulpen nak. Tadi kantong pas mau pegang kamera itu yang hijau. Di sini lah Di belakang. sini lah, nggak ada muka. Kantong pas mana itu ada. Iya, yang kantong tas tempat handphone yang kecil. Pink aja. Hijau kuning pun boleh. Tadi Bapak namanya? Ismuhardi. Hah? Mbak? Itu Ismuhardi Situmia. Ismuhardi. iya. Ismuhardi. Kurang terang ini. Ismuhardi. Situmeyang. Bin apa? Bin Mulia Situmeyang. Situmeang. Ah ya, Situmeang ya? mulia ya, mulia aja. Mulia Situmeang ya? Iya, Mulia marganya Situmia. Situmeyang. Bin Mulia. Iya, Ustaz. Mulia Situmia. Situmeyang Pak. Iya. Bin Mulia Situmeang ya. Marga. Ini Bu Puput. Puput Melati ya? Iya. Binti. Ali Sofian Putauri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma wa ja'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Nya, ya Rahman ya Rahim. Berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Kabulkan ya Allah hajat kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ya ruqyah kita pada hari ini dengan bacaan umul kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibn Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ilahya anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Kau yang kami tuju, ridhoNmu yang kami cari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kertas ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syar'iyyah. Nah, gejala-gejala medis dan non medis yang terjadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di checklist ya, bila terdapat pada diri Bapak atau Ibu. Nah, syaratnya harus jujur. Nah, jadi kalau nggak jujur nanti nggak terbantu untuk bisa diobati untuk sembuh. Nah, jadi harus jujur, ceritakan kalau ada terkena gejala ini maka ceritakan. Ya. Kalau dia enggak maka kosongkan. Kalau kena maka dia di checklist. Nah, ini juga ciri-ciri orang yang disantet. Ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Dia akan ketahuan di sini apakah dia disantet atau kena gangguan jin, penyakit medis ataukah dia penyakit non medis. Nah, nanti dari ciri-ciri di sini dia akan ketahuan nanti. Ya, jadi saya nanti juga akan terbantu untuk bisa mengobati dari mana saya harus obati, dari mana saya harus mulai, ya. Dari kesimpulan keterangan kertas ini, ya. Ciri-ciri ini. Paham itu Bapak Ibu? Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Nggak ada. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi pertama ya, ciri-ciri orang yang harus diruqyah syar'iyyah. Jadi ruqyah itu ada dua. Ruqyah syar'iyyah ini berdasarkan ruqyah ini adalah pengobatan dengan media ayat-ayat Quran, doa-doa. Nah, jadi kalau ruqyah syar'iyyah secara syar'i atau secara agama atau secara sunnah nabinya itu menggunakan ayat-ayat Quran dan doa-doa. Ada juga ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik. Nah, itu menggunakan media jin. Pernah Bapak diruqyah pakai jin? Biasanya media jin, kemudian bakar kemenyan atau dimandikan pakai kembang-kembang dan segala macam. Ibu pernah? Pernah di ruqyah disertai ruqyah. Ruqyah biasa. Gak biasa. Okay. Pakai ayat-ayat. Ayat Al-Quran juga. Iya. Ya. Itu ada dua ya. Jadi kalau ini yang kita gunakan ini adalah ruqyah syar'iyyah. Ya. Di ciri-ciri orang yang harus diruqyah syar'iyyah. Yang pertama, malas sholat, malas cari ilmu agama, malas baca Quran, dan malas ketaatan-ketaatan lainnya. Nah, kalau benar dia bikin checklist. Jadi satu aja kena di checklist, nah itu berarti dia kena gangguan itu. Checklistnya di kolom pertama. Ya. Bapak ada di checklist kolom pertama? Ya. Apa Bapak di sini yang Bapak tidak lakukan? Sholat. Sholat jarang Ustaz. Nah, jadi mulai sekarang ya. Nah, mulai sekarang setelah diruqyah ini harus sholat. Jangan lagi nggak sholat. Nah, jadi kalau nggak sholat, nanti bala bencana yang datang. Jauh rezeki, nggak tenang hati, ya, malah petaka yang datang. Coba kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, musibah yang menimpamu itu buah dari maksiat dan dosamu.
buah dari kesalahan kamu sendiri. Nah, ya. Jadi kalau misalnya bapak nggak sholat, siap-siaplah nanti bala bencana, ketidaktenangan hati, ya, ketidakharmonisan rumah tangga, ruwetnya pikiran, galau, stres, ya, susah rezeki, jauh rezeki. Ya, kalaupun nanti bapak ibu dapat rezeki, nggak akan ada keberkahan. Ya, nggak ada ketenangan hati. Kenapa? Karena mendapat rezekinya dengan melakukan yang haram, yaitu tidak sholat, tidak ibadah. Oke, checklist. Ibu sendiri gimana? Ada nggak sholat? Cari ilmu agama ada? Ada. Baca Quran? Ya. Zikir? Ya, alhamdulillah. Nah, ya, aura ibu nih ya lumayan lah, walaupun nggak begitu baik kali, bagus sekali. Kalau aura bapak ya maaf negatif ya. Jangan marah ya, ini untuk kebaikan ya. Yang nomor 2, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Nggak ada, kosong. Kalau kosong dikosongkan ya. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Ada? Apa ada? Nggak ada. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Kemudian berikutnya yang ketiga, leher terasa berat atau kaku. Nggak ada. Oke. Yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Nggak ada. Yang keempat, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Kosong. Yang kelima, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Nggak ada. Yang kelima, masih mudah marah atau tersinggung. Bapak? Oke. Nggak mudah marah Bapak? Nggak mudah tersinggung? Enggak. Yang benar? Iya. Oke, bagus kalau gitu. Biasa kalau orang yang sholat ini itu emosian itu pengaruh dari gangguan jin itu dari dalam. Nah, dan dia mudah tersinggung. Karena pengalaman saya meruqyah itu, orang yang jarang sholat itu orangnya mudah marah, tersinggung dan temperamen. Nah, masalah kecil aja langsung dibesar-besarkan. Kemudian orangnya ringan tangan, itu biasanya. Kemudian berikutnya yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ada. Kemudian sering bingung. Kolom 6, kolom 2. Enggak, kosong. Ada pertanyaan dari sini? Berikutnya sering resah, gelisah, takut dan minder. Resah, gelisah apa aja. Kemudian takut juga, ya takut apa aja. Takut miskin, takut ditinggali suami, istri, takut nggak ada duit. Itu penyakit itu, gangguan itu. Kita hanya takut sama Allah, jangan sama makhluk. Kalau kita takut sama makhluk, syirik lah kita. Betul kan? Iya kan? Marah Allah nanti. Bapak? Nggak ada. Rasa gelisah, takut, minder nggak ada. Bagus. Kolom 2, nomor 7. Sering mengantuk setiap beramal ibadah. Nggak ada. Nah, checklist Ibu. Ya, zikir ngantuk, sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, nengok sinetron nggak ngantuk. Itu penyakit itu. Nah, ya, bapak juga ngantuk, sholat, zikir, misal nonton bola nggak ngantuk. Kan sering gitu kan? Jemaah saya sering itu. Iya Ustadz, saya dengar ceramah itu Ustadz, ternyata ngantuk. Kan nengok bola, tahan saya, nggak ada ngantuk-ngantuk. Nah, itu penyakit tuh, gangguan. Nah, kemudian berikutnya sering lupa jumlah rakaat sholat. Yang ke-8. Nah, bapak karena nggak sholat jadi nggak tahu ya. Nah, yang ke-8 mesti kolom 2, merasa was-was. Ada. Bapak ada. Yang ke-9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Ada. Yang ke-9 mesti sering berprasangka buruk.
Nggak ada. Oke, sebelum kita lanjut saya tanya sama bapak dulu. Bapak ada pakai jimat-jimat? Ada main-main dukun? Ada. Di rumah nggak ada juga jimat-jimat keris apa segala macam? Nggak ada. Ibu nggak ada? Ada. Bersih ya? Nah, harus pastikan itu. Kalau nanti nggak berefek. Ya membal dia. Nggak ada jimat-jimat seperti itu. Bisa juga jimatnya itu akan keluar, akan bersih dengan diruqyah. Kemudian yang ke-9 merasa udah tadi, yang ke-10 sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Betul kan? Bu? Iyalah, masalah rezeki. Itu masalah rumah itu kan. Nah, kan nggak laku-laku itu kan. Nah, itu kan kesulitan itu. Nah, makanya evaluasi, kenapa itu rumah bisa nggak laku-laku? Kenapa nggak dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan? Betul kan? Nah, itu karena apa? Karena kita belum menjalankan perintah Allah secara sempurna. Nah, di antara itulah tidak ibadah, tidak sholat, hati masih begitu cinta kepada dunia, kepada anak, istri, pangkat, jabatan, ya kan? Masih terlampau fokus. Nah, jadi jauh dari rezeki. Nah, ini checklist. Yang ke-11 sama ke-18 ini ciri-ciri orang disantet. Ibu pernah disantet? Pernah disantet, Bapak? Dulu ya. Kapan itu? Kira-kira aja. Sebelum nikah. Sebelum nikah Ustaz. Bapak kok tahu itu disantet? Dari mana tahunya? Ya dari berobat. Oh, berobat. Nah, terus gimana ceritanya? Cerita sedikit. Berobat. Bukan itu Ustaz juga ya. Apa gejala Bapak sehingga Bapak berobat? Gejalanya apa? Jalannya Apakah ngomong sendiri? Apakah teriak-teriak? Apakah emosian? Apakah susah tidur atau kepanasan? Dengan keluhan kepanasan, apa gejalanya sehingga Bapak berobat? lambung gitu. Berarti pas dulu mesti apa? Sebelum nikah ya? Si pacaran. Apa lambung? Lambung. Penyakit Lambung. baru batu-batu. Lambung batu-batu. Itu kan medis, itu kan bukan disantet. Terus kan Berdarah. dibawa Ustaz berobat ke rumah sakit haji pertama. Ya. Nggak ada, TBC nggak ada, darah yang bersih, tapi ya minta darah kan Ustaz. Terus lambungnya juga parah, terus nggak ada. Lanjutlah ke rumah sakit Peringadi Ustaz, di CT scan, di rongsen paru-paru, dicek lagi dah nggak ada juga tetap. Jadi itulah datanglah, cobalah berobat apa dulu, gitu kan. Nah, berobatlah alternatif, berobatlah pertama ke MD Brian ya, Bang. Ke Brian juga Ustaz, baru Iya. terakhir berobat. Memang pas di Brian itu kan Ustaz, orang bapak itu orang Banten kan, Ustaz juga dipanggil di Ustaz, dibuat orang, itulah Dibuat-buat orang katanya. dibuat orang, ada orang Jadi secara medisnya udah normal. normal. Nggak nampak di situ. Nggak nampak ya. Di rumah sakit haji lah itu Ustaz, sama di rumah sakit Peringadi. Oke. Jadi ketika berobat sama orang pintar itu dibilang katanya dibuat orang ya. Emang Bapak ada musuh sama orang? Ada musuh. Nggak ada. Di kampung Ustaz biasa itu. Ada orang iri ya, dengki ya. Bapak merasa lebih dari yang lain ya, keluarga Bapak ya. Nggak tahu Ustaz. Mungkin dari orang tua mungkin ya. Semua kena orang itu Ustaz. Semuanya kena. Ayah, Oh iyalah, udah pastilah itu. Iya. Oke. Jadi setelah berobat itu udah sembuh Alhamdulillah sembuh. sama orang pintar itu. Pintar Ustaz. Iya. Terus setelah itu nggak ada lagi gejala-gejala lagi nggak ada, sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak ada kumat-kumat, nggak ada lagi sampai sekarang. Nggak ada. Tapi adalah kumatnya. Apa tahu? Apa Bu? Kumatnya nggak sholat itu jauh lebih parah itu. Jauh itu bapak moyangnya penyakit itu. Kalau hanya badan kan, ya badan bakalan mati dimakan cacing. Tapi kalau udah nggak sholat itu penyakit yang kronis. Itu dia akan berlanjut ke akhirat kan, akan menentukan kita selamat atau enggak. Nah itu.
Jadi insya Allah nanti setelah dulu ini mudah-mudahan ya, ada gangguan bapak ini, jin itu yang mengganggu bapak berat untuk ibadah. Buat rasa berat ibadah kan? Iya. Mau sholat berat kan, mau ngaji berat kan, mau zikir pun berat kan. Cak jujur dulu, semuanya berat ya dalam hati ya. Tapi hati kecil bapak mau bapak itu ibadah ya, Mau Ustaz. betul kan? Tapi berat melakukannya ya. Nah, nampak, saya bisa merasakan itu. Nah, itu. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat sebelum nyawa dicabut, betul? Iya Ustaz. Ya. Oke, jadi 11 sampai 18 ini itu ciri-ciri orang disantet. 1 sampai 10 ini tambahan aja. Ya. Yang ke-11, sulit tidur jika disantet. Sulit tidur, Bapak, Ibu. Sulit ya? Jam berapa Bapak tidur? Biasa. Heeh. Kalau sekarang enggak Ustaz. Oh enggak. Sekarang jam berapa? Sekarang pas cepat pulang kerja cepat tidur. Cepat ya. Ibu juga normal ya. Oke, kosong berarti. 12, selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak. Oke, kosong. 13, bisa melihat makhluk gaib. Enggak. Berikutnya 13, mengalami nafsu seks yang berlebihan. Enggak normal. Oke, enggak. Yang ke-14, merasa ada bisikan. Enggak ada, Ibu? Enggak ada. Oke, yang berikutnya masih 14, merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Enggak ada, kosong. 15, sulit berkonsentrasi. Konsentrasi mengenai kerjaan apa segala macam. Ya, Bapak juga. Nah, checklist coba. Itu gangguan itu. Coba, ibu aja walaupun udah sholat, baca Quran, cari ilmu agama, tapi masih diganggu sama jin. Kenapa gitu, Bu? Ya? Mana ya nih? Coba saya tanya sama ibu, coba dijawab. Kenapa bisa begitu? Sholat udah. Ya kalau bapak emang udah nggak sholat, ya udah ketahuan kan. Nah, tapi ibu yang udah sholat, baca Quran, cari ilmu agama dan taat, tapi kenapa juga masih bisa diganggu? Saya jawab dulu. Apa penyebabnya? Karena imannya kurang kuat. Kurang kuat. Imronnya kuat ya. Nah, itu penyebabnya. Yang pertama, taat tapi buat maksiat juga. Nah, yang pertama karena ibu sholatnya nggak pakai ilmu. Dari bacaannya masih belum benar, dari wudunya, dari istinjanya. Nah, kemudian juga ada makan-makannya haram mungkin, atau mungkin ada nyakiti orang, atau mungkin ada menzolimi orang. Nah, sehingga sholatnya itu nggak berefek, nggak berpengaruh sama kehidupan kita. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Kalau kita sholat tapi kita buat maksiat juga, berarti kan ada yang salah sama sholat kita, ya kan? Nah, itu mesti dievaluasi, introspeksi. Ya mungkin ibu lebih sayang, lebih cinta, lebih fokus kepada suami, keburukan suami, kepada anak, lebih fokus kepada pekerjaan. Sholatnya hanya sambil lalu aja, hanya sebagai gugur kewajiban, ya kan? Nah itu juga harus dievaluasi, introspeksi. Kemudian berikutnya ada pertanyaan di sini. Nomor berapa sekarang? 16. Suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Enggak. Oke. Ini biasa kalau yang kena gangguan, kayak ada jemaah saya kemarin itu yang saya ruqyah di arah Ketembung itu, dia disantet ibu itu. Jadi ketika dia bicara itu sudah bukan dia lagi, sudah jin yang dalam tubuhnya. Nah itu seringkali dia bertengkar itu sama suaminya itu meskipun masalah-masalah kecil. Nah ketika saya bacakan, matanya melotot, merah mukanya. Apa kau? Kenapa kau mau menyembuhkan orang ini? Udah begitu, udah lain. Nah, dia disantet.
Alhamdulillah udah baikan. Kemudian berikutnya 17 sering bermimpi buruk. Bapak ya, buruknya apa? Coba ceritakan. Seringnya apa? Istri ada yang lain gitu ya. Yang penting ada lah yang buruk lah ya, sering lah ya. Oke gitu ya. Terus apa yang Bapak lakukan ketika mimpi buruk itu? Menjalani aja gitu. Jalannya aja. Ya terus lamanya lah gitu ya, nggak ada sembuh-sembuhnya ya, mimpi terus ya. Insya Allah setelah diruqyah nanti. Kalau ibu sering mimpi buruk? Nggak sering Ustaz, tapi mau gitu. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Itu gangguan itu. Ya. Ya. Anak umur berapa? Yang pertama menjalani 4 tahun. Ustaz. Anak pernah nggak dia ngomong-ngomong sendiri gitu? Dia bisa melihat makhluk gaib di rumah itu. Nggak pernah. Ustaz. Karena ada jemaah saya itu anaknya itu bisa melihat makhluk gaib di rumah itu. Dia bilang sama orang tuanya, "Pak, Mama itu." Oh enggak. Orang tuanya lihat dia itu ngomong sendiri sama makhluk itu. Anak nggak bisa, nggak pernah kejadian. Ibu, nanti rumahnya dibersihkan, di rumahnya nanti diruqyah pakai ini ya. Rumah yang mau dijual, rumah ibu sama bapak. Hati saya merasakan kok nggak enak itu rumah bapak ibu itu. Dibacakan selawat, percikan nanti di setiap sudut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga dipercikan untuk rumah yang mau dijual. Kasih juga minum anak. Anaknya berapa? 2 Ustaz. Yang satu lagi umur 2 tahun. 2 tahun juga nggak pernah nampak makhluk gaib gitu. Nggak tahu kita. Nah, tengok kan, betul saya kan. Coba cerita. Cuman Dulunya kapan? tapi Ini anak yang umur 2 tahun. nomor satu. Oh, satu yang 4 tahun. Iya. Di mana kejadiannya? Di rumah itu. Nah, tengok kan, benar kan saya kan? Apa yang terjadi? Maksudnya dia sering nangis gitu. Saya nangis. Mungkin kotak bis gitu. Nangisnya itu di mana dia? Nangisnya di ruang tamu, di kamar atau di tempat tidur? Pokoknya sampai kami ngungsi lah. Sampai ngungsi. Di rumah itu ya. Iya. Sampai ngungsi ya. Tengok kan. Kenapa anak kecil itu gampang melihat yang gitu? Enggak, itu apa? Dapat dari rumah apa tuh? Enggak. Iya dari sini juga karena Tahu? Apa? Hah? Enggak, hari Minggu kan Ustaz. Coba cerita. Jangan jujur, jangan nggak jujur, nanti nggak akan sembuh, nggak akan Enggak, hari terbantu. Minggu itu kami kan bersih-bersih rumah yang di Patumba. Heeh. Kita baru pindah. Heeh. Bawa anak ini. Yang paling besar 4 tahun terus Nah, maghrib pulang lah Ustaz kan, Mm-mm. biasa bersih-bersih rumah pulang. minggu kapan tuh? Minggu kemarin ya? udah lama. Ustaz. Udah lama. Terus Dia umur 2 tahun lah gitu. Mm-mm. Malamnya pulang ke rumah itu lah Ustaz, siap maghrib Hmm. nangis sampai tengah malam gitu. Bawa berobat. Mm-mm. Ada makhluk halus ditengoknya dari mana kalian gitu Mm-mm. Ustaz. Mm-mm. Kan bilang "Oh, dari rumah yang di Patumba baru dibersihkan." Mm-mm. Itulah dibilang Ustaz, ada yang nengok dia di sana. Jadi terikut sama dia ya anak itu ya. Iya, berikut sama dia. Di rumah kita gitu. Pernah juga. Terus, Kayak di rumah itu berduduk ya itu yang sama Patumba itu. Ada tuh penunggunya itu. Kalian nggak merasakan? Nggak ada. Ustaz. Nggak ada. Coba kalau ini kalian sudah apa namanya? Sudah dekat, sudah bersih hati, itu bisa merasakan itu. Kalian nanti diruqyah nanti pakai ini nanti ya. Rumah sama yang mau dijual itu ya. Sama rumah kalian yang kalian tempati, Bapak Ibu tempati. Kemudian berikutnya yang mana tadi sekarang? 18. 17 kan? Sakit pada bagian dada. 17 kolom 2. Sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Betul? Enggak. Oke. Terakhir 18. Merasa tidak nyaman di rumah. Bapak Ibu merasakan enggak nyaman di rumah Patumba itu? Nggak pernah kami tinggal di situ Ustaz. Enggak, walaupun sesaat. Nyaman Ustaz. Nah, tapi karena ya itu tadi anak kecil tuh bersih di hatinya, nggak ada dosa. Ya, makanya dia merasakan itu. Yang terakhir sakit pinggang tanpa sebab. Nggak ada kerja berat apa segala macam, tiba-tiba sakit aja pinggang itu.
Nggak ada. Oke, kosong. Ibu berapa yang kena? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bapak berapa? 4. 4. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau disantet tidak ya, tapi ibu bapak kena gangguan jin, makhluk gaib. Jadi mesti diruqyah. Nah, di ajan kita berhenti sebentar ya. Ya, surat Ihsan. Kemudian sholat sunat tobat, kemudian banyak istighfar, mohon ampun, kemudian sholat 5 waktu. Nah, ya jangan lagi nggak sholat, ya. Kemudian cari ilmu agama, zikir, selawat, baca Quran, jangan buat dosa. Nah, tadi saya ngobrol sama bapak tadi bu, bapak kerjanya di bank konvensional. Nah, biaya bank konvensional itu haram hukumnya. Jadi nanti harus ada niat untuk pindah. Kalau bank syariah tidak haram. Nah, jadi kalau kita makan uang haram, itu sama halnya kita lebih besar dosanya ketimbang kita menjinahi ibu kita. Nah, uang riba itu ada dalam Al-Quran, ganjaran dosanya itu. Jadi setiap ada dalam Al-Quran ganjaran dosanya, itu dosa yang sangat besar. Nah, jadi bapak evaluasi, ibu evaluasi. Ini maaf ya, jangan marah ya, untuk kebaikan ya. Nah, jadi kenapa susah ibadah, susah taat? Ya sepanjang kita masih ada uang haram dalam tubuh kita, dalam rumah kita nggak akan pernah bisa untuk taat, untuk ibadah. Sampai mati ya begitu terus. Nah, jadi walaupun 1000 kali diruqyah, kalau belum keluar dari kerjaan itu terus makan uang haram terus, nggak akan bisa berefek. Nah, jadi saran saya karena belum punya pekerjaan di situ dulu, cuma harus ada niat lah, ya untuk keluar dari kerjaan itu, dia pelan-pelan. Ya, nah, ini tadi syaratnya kan jangan buat dosa kan? Nah, itu ya. Kemudian lagi doa, minta sama Allah supaya diberikan kesehatan, diberikan hidayah, dimudahkan untuk taat. Nah, kapan lagi kan? Bapak umurnya berapa? 31, Ustaz. Oh 31 ya? Oh masih muda ya. Ibu? 29. Allahu Akbar ya Allah. Saya udah 47 tahun 75. Coba masih muda tapi nggak ibadah, cemana? Kasihan anak-anak lah, ya kan? Kalau misalnya bapak nanti meninggal sekarang, dicabut nyawa bapak, ibu sanggup kira-kira, udah siap gitu? Kan umur nggak ada yang tahu kan? Ada jemaah saya itu dia masih muda meninggal. Ada dia jemaah saya yang diop nama di rumah sakit, udah lama dia diop nama nggak mati-mati. Ini yang sehat aja langsung dia meninggal dicabut. Ketika sholat dia meninggal dicabut nyawanya. Nah kalau bapak dicabut nyawanya kira-kira siap nggak dalam keadaan kayak gini? Ibu siap? Sama sekali saya pun juga nggak siap walaupun saya seorang ustadz. Nah, ya. Jadi itu artinya mumpung nyawa itu belum di kerongkongan, ya kan? Nah bertobatlah kembali kepada Allah. Ya, orang tua masih ada. Mesti kan, apalagi kan bersyukur kepada orang tua masih ada, anak ada, ibu kerja, bapak juga kerja. Coba nikmat apa lagi yang mesti kamu dustakan kata Allah kan? Diberi sehat-sehat, nah, tinggal ibadah aja. Nah, rumah juga sudah ada. Nah, jadi coba itu renungkan ya. Renungkan kenapa susah ibadah, kenapa susah taat, kenapa enggak laku-laku rumah itu, kenapa susah kali rezeki, ya kan? Nah, itu karena kelakuan kita juga, karena keburukan kita itu kata Allah. Itu, ya. Ada pertanyaan? Bisa dimulai? Bisa ya? Oke, ayo kita mulai.
HP-nya di silent, ya, nggak terganggu. Ya. Jadi begini ruqyahnya, saya perhatikan. Eh, Kan Apa? Ada pertanyaan? Dari sana. Ini nanti untuk kalau muntah di situ ya. Ada reaksi dari keluar penyakit itu bisa melalui muntah. Jangan ditekan muntahnya. Ya, jadi reaksi keluar penyakit itu bisa melalui muntah, bisa melalui keringat, melalui BAB, air seni, ya. Oke. Nah, baik, kita mulai. Nah, coba perhatikan saya dulu. Jadi Bapak Ibu duduknya tegak-tegak, santai, aja, rileks, dengan tegang kali. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala, mata dipejamkan. Udah? Nah, jangan ingat yang lain. Nanti makin masuk tuh jin setan itu nanti. Harus fokus sama bacaan saya. Ya. Nah, udah. Kemudian coba tarik nafas pelan, santai, rileks. Ketika tarik nafas, itu perlu dibusungkan ke depan. Ya, santai aja, rileks, jangan tegang kali. Tarik nafas, busung ke depan sampai tinggi. Nah, udah tinggi, sebutkan Allahu. Udah sebutkan Allahu, kemudian keluarkan melalui hidung, pelan-pelan aja. Ya. Keluarkan melalui hidung pelan-pelan sampai perut itu kempes. Nah, baru sebutkan ya batin. Ya batin itu Asmaul Husna. Artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi. Jadi Allahu ya batin. Insyaallah tabarakallah. Allahu ya batin. Tarik nafas tinggi-tinggi sampai perut itu dibusungkan ke depan, sampai perut itu dibusung ke depan. Udah tinggi kali, baru sebutkan Allahu, baru keluarkan melalui hidung. Ya, melalui hidung keluarkan pelan-pelan sampai perut itu kempes, baru sebutkan ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Bisa? Bapak bisa? Insyaallah. Dah, ada pertanyaan? Sampai saya selesai meruqyah. Terus begitu zikirnya. Allahu ya batin. Allah yang maha tersembunyi, yang maha gaib. Ya, nah, itu nggak boleh main HP ya. Udah fokus. Yang kedua, nanti kalau ada bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, dihiraukan saja, jangan diladeni. Fokus terus, Allahu ya batin, Allahu ya batin. Biasanya nanti ada gangguan-gangguan tuh nanti, itu ada bisikan-bisikan. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau muntah, dimuntahkan di plastik itu, ya, jangan ditahan-tahan. Nah, dimuntahkan. Ya. Nah, terus yang keempat, nanti kalau misalnya salah satunya ada yang menggelepar atau segala macam, biarkan saja. Jangan diladeni, jangan diopeni. Ya, fokus saja sama zikir itu. Biar saya yang menangani nanti. Siap? Oke, bisa mulai? Ya. Tundukkan kepalanya. Ya. Ikuti saya. Pejamkan matanya. Santai aja, santai, rileks, jangan tegang kaki. Ya, pejamkan matanya. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ikuti. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Rabb. Kami berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Nah, coba usahakan sambil menangis, usahakan. Kalau nggak bisa menangis sambil menangis, ya berjanji tidak mengulangi dosa lagi, buat maksiat lagi. Berjanji kepada Allah supaya ibadah, sholat, ya berjanji kepada Allah, nah, supaya tidak berbuat maksiat dan dosa lagi. Kemudian menyesali atas maksiat dan dosa yang sudah dilakukan. Menyesali udah nggak sholat, menyesali ya perbuatan udah nggak sudah nggak taat ya kepada Allah. Nah, coba rasakan seperti itu, sesali seperti itu. Oke, ikuti. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni maksiat kami ya Allah. Kami berjanji kepadamu ya Rabb, tidak buat dosa lagi ya Allah. Kami berjanji kepadamu ya Allah, untuk taat kepadamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ikuti, usahakan sambil menangis, menyesali dosa-dosa yang lalu yang sudah dibuat. Berjanji tidak mengulangi lagi ya. Berjanji untuk ibadah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ya Allah, mohon ya Allah, ikuti, ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami ya Rabb. Kami berjanji kepadamu ya Rabb, ya Allah, akan menjalankan sholat ibadah ya Rabb, tidak buat maksiat dan dosa lagi ya Allah. Kami menyesali ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah, untuk bisa taat ya Allah. Beri kami hidayah, petunjuk, agar kami bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepadamu. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Selawat, ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Oke, mulai zikir, tarik nafas. Pelan, santai, dia rileks, jangan tegang kali, sampai tinggi. Sudah tinggi, sebutkan Allahu. Pejamkan mata, tundukkan kepala.
Baru keluarkan melalui hidung pelan-pelan sampai perut kempes. Sebutkan ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Oke, terus begitu ya sampai saya suruh berhenti. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah muslimun semuanya. Amar syifai wal afiyah wal hidayah. Bismillah. Hidayah. Selamat ya. Semua sebut. Khususan di Ismu Harbi situ ya, bin Mulia situ maupun Melati di Malaysia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله